Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku, siswa kelas 7D, kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat semuanya ya. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pembahasan baru. Kita masuk ke materi 3 ya, atau materi terakhir di semester ganjil ini. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kelihatan, Davin? Davi? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945, maka tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan yang terdapat di dalam negara kita. Ya, barangkali kalian pernah mendengar istilah atau kata dari konstitusi, ya, terutama setelah reformasi ini ada kata-kata yang muncul terkait dengan konstitusi, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih konstitusi itu? Nah, gitu ya. Nah, ini kita bahas pada hari ini. Oke, kita lihat dulu di peta konsepnya. Kita langsung saja. Nah, baik. Nah, secara bahasa, ya, konstitusi ini artinya adalah pembentukan. Ya, secara bahasa, konstitusi berarti pembentukan. Nah, istilah konstitusi ini ternyata terdapat atau ada di dalam berbagai bahasa yang ada di dunia. Misalnya, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah constitution, ya. Dalam bahasa Belanda istilahnya adalah constitutie. Dalam bahasa Jerman constitution. Ya, dalam bahasa Latin constitutio. Nah, kesemuanya ini memiliki arti yang sama, yaitu undang-undang dasar atau hukum dasar, ya. Nah, ini pengertian konstitusi secara bahasa. Nah, secara istilah, ya, atau dalam ilmu ketatanegaraan, konstitusi ini memiliki dua pengertian. Pertama, ada pengertian secara luas, dan yang kedua ada pengertian secara sempit, ya. Apa itu pengertian secara luas? Nah, pengertian secara luas adalah yaitu keseluruhan dari ketentuan dasar atau hukum dasar. Jadi, semua aturan yang menjadi dasar dalam setiap tingkah laku warga negara itu disebut sebagai konstitusi. Nah, ini kalau dalam pengertian yang luas. Jadi apapun bentuknya, ya. Kalau kita punya UUD 45 yang merupakan dasar dari pembentukan hukum negara misalnya. Nah, itu disebut sebagai konstitusi. Kita punya Pancasila yang menjadi pedoman dan dasar bagi bangsa serta rakyat untuk bertingkah laku, bersikap dan bertingkah laku. Itu pun disebut sebagai konstitusi kalau kita memasukkan ke dalam pengertian secara luas. Itu ya. Jadi apapun bentuknya, maka itu disebut sebagai konstitusi. Ini pengertian secara luas. Nah, yang kedua, ada pengertian secara sempit, ya. Apa artinya? Artinya yaitu konstitusi ini berupa piagam dasar atau undang-undang, yaitu dokumen khusus mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Nah, jadi kalau dalam arti sempit ini, ya, yang disebut dengan konstitusi itu hanyalah undang-undang dasar. Ya, jadi setiap negara itu pasti punya undang-undang dasar. Maka setiap negara punya konstitusi. Tergantung nama dari masing-masing negara tersebut, apa yang dia namakan konstitusinya, gitu, ya. Nah, untuk Indonesia ini menggunakan atau menamakan konstitusinya sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa namanya UUD 45? Sebab memang Undang-Undang Dasar ini disahkan pada tahun 1945, gitu ya. Siapa yang mengesahkan? Yang mengesahkannya adalah sebuah lembaga yang saat itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, itu pengertian konstitusi
secara luas maupun secara sempit. Lalu bagaimana sih atau apa sih bentuk konstitusi? Nah, ya. Oke. Jadi konstitusi ini terbentuk atau dibagi menjadi dua. Pertama, ada yang disebut dengan konstitusi tertulis, yang kedua disebut konstitusi tidak tertulis, ya. Apa itu konstitusi tertulis? Secara bahasa jelas, konstitusi tertulis itu adalah konstitusi yang memang ada tulisannya gitu ya. Bisa dibaca langsung, ya. Jadi konstitusi ini dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Kalau dokumen formal berarti kan ada rapatnya, ada sidangnya, ada pengesahannya, gitu ya. Ya, nah inilah disebut dengan konstitusi yang tertulis. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah yang sudah sama-sama kita tahu, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini disebut dengan konstitusi yang tertulis, ya. Nah, lalu yang kedua ada yang disebut dengan konstitusi tidak tertulis. Apa itu konstitusi tidak tertulis? Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal, ya. Jadi hanya lawannya saja dari konstitusi tertulis. Kalau tertulis berarti dia tertuang dalam sebuah dokumen formal. Kalau tidak tertulis berarti tidak tertuang di dalam dokumen formal. Artinya dia tidak berbentuk tulisan, ya. Apa contohnya? Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan kenegaraan, ya. Kesepakatan-kesepakatan dalam kenegaraan, konvensi atau pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus tahun 1945. Pak, contohnya kebiasaan ini apa? Nah, contoh kebiasaan-kebiasaan ini misalnya ketika kita merayakan atau memperingati ulang tahun HUT RI misalnya, ya. Kita memperingati HUT RI setiap tahun itu kan perlu ada upacara di Istana Negara, ya. Nah, jadi meskipun kemarin ada pandemi, tetap aja ada upacara bendera di istana. Kenapa? Karena itu sudah menjadi sebuah konstitusi, gitu. Menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh negara. Maka dia menjadi sebuah konstitusi. Tetap harus dilaksanakan, tetap harus dikerjakan meskipun kondisinya tidaklah sama dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Itu ya yang disebut dengan konstitusi yang tidak tertulis, ya. Sudah tergambar ya apa itu pengertian konstitusi ya dan bagaimana bentuknya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan kepada sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, nah kita tahu bahwa BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, kan dia dibentuk oleh Jepang, kan? Pada tanggal 30 Maret 1945. Yang tujuannya adalah untuk menunjukkan keseriusan janji Jepang bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sekaligus upaya untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam perang Asia Raya. Kan itu ya latar belakang dibentuknya BPUPKI. Nah, kemudian BPUPKI ini mengadakan 2 kali sidang, ya. Sidang pertama agendanya adalah tentang membahas atau merumuskan tentang dasar negara. Nah, Bapak mau tanya dulu nih sama Fatin Khairan. Fatin, ya, tanggal berapa BPUPKI mengadakan sidang yang pertama? Lupa begitu. Ayo, masih ingat nggak? Ini bab 1 kita pernah bahas waktu itu. Bahas tentang dasar negara. Nah, saat itu kan ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Ada ada Muhammad Yamin, ada Supomo, sama ada Insinyur Soekarno. Nah, tanggal berapa sidang itu dilaksanakan? 29 Mei. Yo. Fatin, ingat atau lupa? Lupa, Pak. Lupa. Berapa? Patan. Tadi kayaknya 18 Agustus bukan, Pak? Bukan. 18 Agustus. 18 Agustus itu sidang PPKI-nya. 29 Pak. Ya, Pak, bukannya 19 Agustus, Pak. Oh, bukan. 29 Mei. Nah, 29 Mei 29 Mei. sampai 1 Juni. betul sekali. 29 Sampai Mei itu sampai 1 Juni. Ya. Betul. Jadi sidang BPUPK yang pertama dilaksanakan tanggal
29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agendanya adalah merumuskan tentang dasar negara, ya. Nah, untuk kedua kalinya, kurang lebih 1,5 bulan kemudian, BPUPKI mengadakan sidangnya yang kedua, ya. Sidangnya kedua tanggal berapa? Dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan agendanya adalah merumuskan atau membahas tentang bentuk negara dan juga rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Jadi itu yang mau dirumuskan. Nah, kan kita tahu nih anggota BPUPKI kan banyak banget, ya. Ada berapa? Fatan, masih ingat anggota BPUPKI ada berapa seluruhnya? Ada Ada di atas 60. 60. Iya. 61. Berapa? 1. Kurang. 63. Iya, betul sekali. Ada 63, ya. Kan anggota BPUPKI ada 63 orang. Nah, kan nggak mungkin 63 ini langsung membahas tentang rumusan dasar negara. Kan nggak mungkin, ya. Nah, sementara kita tahu pada perumusan dasar negara aja itu kan dibentuk panitia kecil, ya kan? Namanya panitia 9, kan gitu. Nah, untuk membahas tentang rancangan dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara ini pun, maka BPUPKI membentuk sebuah panitia, ya. Namanya adalah Panitia Perancang Hukum Dasar yang jumlahnya hanyalah 19 orang, ya. 19 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, itu. Ini panitia perancang hukum dasar dibentuknya, ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk merumuskan undang-undang dasar, ya. Nah, kemudian panitia perancang hukum dasar ini membentuk lagi sebuah panitia kecil, ya, yang berjumlah 7 orang dengan ketuanya adalah Profesor Dr. Supomo. Apa sih tujuan dibentuk panitia kecil lagi? Nah, jelas tujuannya adalah tugas mereka kan ini untuk merancang undang-undang dasar dengan memperhatikan pendapat dalam sidang BPUPKI. Jadi betul-betul panitia kecil ini yang jumlahnya 7 orang, mereka supaya fokus membahas tentang rancangan undang-undang dasar, ya. Sama seperti dulu ketika panitia 9 membahas tentang rumusan dasar negara. Jadi perlu ada sebuah panitia kecil, ya. Nah, hanya bedanya kalau untuk rumusan dasar negara yang menghasilkan akhir Pancasila itu dibentuk panitia sejumlah 9 orang, makanya namanya disebut dengan panitia 9. Nah, kalau untuk undang-undang dasar dibentuk panitia kecil yang berjumlah 7 orang, ya. Bisa aja lah kita menamakan dengan panitia 7 gitu, ya. Karena jumlahnya adalah 7 orang, ya. Nah, kemudian panitia 7 ini akhirnya mereka sepakat menyetujui hasil yang sudah dirumuskan oleh panitia 9 yang dulu. Kan panitia 9 dulu menghasilkan Piagam Jakarta, ya kan? Atau Jakarta Charter. Nah, panitia kecil yang sekarang ini, ya, yang pada sidang kedua, mereka sepakat Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu dijadikan sebagai bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu, ya. Maka kita tahu nih bahwa sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar itu ada beberapa bagian, ya. Ada bagian pembukaannya, ada bagian batang tubuhnya, ya. Bagian batang tubuh itu adalah bagian isinya yang terdiri atas pasal-pasal dan juga ayat-ayat, ya. Nah, bagian pembukaannya itu disepakati oleh panitia 7 ini diambil dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, ya, gitu. Nah, kemudian akhirnya panitia 7 ini mereka bersidang dan pada tanggal 14 Juli akhirnya mereka menghasilkan 3 buah keputusan, ya. Apa keputusannya? Nah, keputusannya adalah pertama, keputusan bahwa akan dinyatakan tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka memang sepakat bahwa Indonesia harus merdeka gitu. Kenapa? Karena kan memang BPUPKI tugasnya adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk Indonesia merdeka. Jadi mereka sepakat sekali lagi untuk menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka. Cuma memang waktunya tidak ditentukan saat itu. Mereka belum tahu kalau
di bulan Agustus itu akan diproklamasikan sebab mereka akan mengikuti kondisi yang ada kan gitu ya. Nah, itu pertama hasilnya. Yang kedua, mereka menyepakati Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan yang ketiga, mereka juga berhasil merumuskan isi dari UUD 45 atau batang tubuhnya yang terdiri atas 16 bab dan 37 ayat. Nah, saat itu ya. Jadi inilah tiga hal yang dihasilkan dari panitia kecil dan kemudian dilaporkan dalam sidang BPUPKI yang kedua tanggal 14 Juli tahun 1945 ya. Nah, singkatnya sidang kedua ini sudah menghasilkan tentang dasar negara. Nah, maka kemudian setelah itu dianggaplah tugas BPUPKI selesai ya. Nah, dianggap selesai tugas BPUPKI dan pada tanggal 7 Agustus BPUPKI pun dibubarkan. Maka sebagai gantinya dibentuklah sebuah lembaga baru. Apa namanya? Namanya adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai ya. Kalau BPUPKI bahasa Jepangnya apa? Kaindra. Kaindra. Ingat? Kaindra. Kalau BPUPKI bahasa Jepangnya nggak ingat? Nararya. Halo, Nararya. Kenapa, Pak? Kalau bahasa Jepangnya BPUPKI disebutnya apa? Dokuritsu Junbi Chosakai. Chosakai, betul ya. Kalau BPUPKI Dokuritsu Junbi Chosakai, maka PPKI namanya adalah Dokuritsu Junbi Inkai ya. Beda di akhirnya saja, Chosakai atau Inkai gitu ya. Nah, PPKI ini dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai ketuanya ditunjuklah Insinyur Soekarno dengan anggota sebanyak 21 orang. Jadi berbeda dengan BPUPKI. Kalau BPUPKI terdiri dari 63 orang dan itu anggotanya bercampur. Ada orang-orang Jepang ya, juga orang-orang turunan Eropa. Nah, maka pada PPKI kali ini anggotanya ini tidak ada lagi orang-orang Jepang. Dan jumlahnya lebih sedikit, hanya 21 orang dan seluruhnya adalah orang-orang Indonesia gitu. Ya, jadi nggak ada lagi orang-orang campuran. Nah, lalu apa sih alasan dibubarkannya BPUPKI? Ada dua alasan ya. Pertama, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa BPUPKI dianggap tugasnya sudah selesai karena mereka telah berhasil merumuskan dasar negara, juga merumuskan bentuk negara dan undang-undang dasar negara bagi Indonesia. Itu ya, itu yang pertama. BPUPKI tugasnya sudah selesai. Yang kedua, BPUPKI ini kan awalnya organisasi buatan Jepang, ya kan? Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ini dibentuk sebagai bentuk janji Jepang bahwa mereka serius ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi kan akhirnya nggak pernah terjadi, ya nggak? Nah, karena itulah kemudian para pendiri bangsa kita, ya, para founding father kita akhirnya sepakat membuatkan BPUPKI. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau masih BPUPKI yang nanti mengantarkan kemerdekaan Indonesia, akan dianggap bahwa kemerdekaan tersebut merupakan hadiah dari Jepang. Nah, itu ya, itu alasannya. Jadi khawatir. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang sama sekali, tapi betul-betul merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia gitu ya. Nah, maka supaya tidak adanya anggapan bahwa kemerdekaan ini merupakan hadiah dari Jepang, bubarkanlah BPUPKI gitu. Sebagai gantinya dibentuk PPKI yang betul-betul merupakan lembaga yang dibentuk oleh bangsa Indonesia dan didukung serta diinisiatori oleh rakyat Indonesia. Jadi asli betul-betul buatan Indonesia, tidak ada lagi campur tangan dari pihak Jepang gitu ya. Itulah perbedaan antara BPUPKI dengan PPKI ya. Jadi sekali lagi, kalau BPUPKI itu hanya menyiapkan hal-hal yang terkait dengan kemerdekaan, maka PPKI betul-betul mempersiapkan dan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia atau menuju kepada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ya.
Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Zaki. Ki. Udah paham, Ki? Allah paham, Pak. Iya, ya. Jadi materi kita hari ini adalah hanya membahas tentang bagaimana perumusan, ya, sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Insya Allah minggu depan, 2 minggu yang akan datang ya, sebab minggu depan tanggal merah ya, tanggal 29 ya. Insya Allah kan kita masuk apa libur? Hah? Tanggal 29 tanggal merah masuk apa libur nih? Kita. Libur aja, Pak. Hah? Libur. Iya, Tanggal merah, Pak. Liburin Pak, liburin aja Pak. Bukan sama aja di rumah juga kan, libur juga. Saya nugas mulu. Libur Pak. Gitu ya. Iya, iya. Pak, libur. Pak, biar paten ulang tahun. Ya, siap ya. Minggu depan insya Allah kita libur sih ya. Jadi 2 minggu yang akan datang kita baru akan bahas tentang pengesahan ya, proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akan akhiri. Oh ya, minta tolong nanti dibuka e-learningnya, ada beberapa soal yang terkait dengan materi kita pada hari ini ya. Hanya 4 soal sih, nggak banyak, hanya 4 soal. Silakan nanti dicek e-learningnya, kemudian dikerjakan dan seperti biasa di-upload di e-learning. Dan waktunya kali ini agak panjang ya, agak panjang sekitar 2 mingguan, sebab minggu yang akan datang kan kita libur gitu. Ya, apa nih, Azri? Apa nih? Yang demo kenapa? Demo apaan, Azri? Demo sekarang nih, maksudnya? Oh, demo tolak DPR. Ya, ini kan terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law. Omnibus Law, bukan Oh, tolak DPR. Omnibus Law. Omnibus Law, woy. Bukan Omnibus Law ya. Iya, Undang-Undang Omnibus Law. Ya, jadi kan undang-undang ini dianggap undang-undang yang lebih banyak merugikan rakyat gitu. Maka kemudian seluruh elemen masyarakat bergerak, mulai dari mahasiswa, para buruh gitu ya, semua bergerak menentang keputusan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Nah, begitu Azri ya. Kalau kalian ya nggak cukup doakan dari rumah atau memviralkan saja lah gitu aksi-aksinya, nggak usah ikut turun ke jalan gitu ya. Agak-agak ini kalau udah ke jalan itu biasanya nuansanya agak berbeda, bisa repot nanti, bisa berbahaya gitu ya. Jadi baca-baca saja di sosmed gitu kan, seperti apa sih sebenarnya biar lebih paham. Oke, baik, sampai sini terakhir ada yang mau ditanyakan? Hari ini masuk semua ya, alhamdulillah ya tadi. Tadi lengkap sih, ini berapa tadi? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, jangan lupa ya nanti dicek e-learningnya, ada tugas ya, 4 soal, silakan dikerjakan dan di-upload ke e-learning masing-masing. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.